Apa itu tugas perkembangan? Dan menurut Hafik Hartz yang merupakan seorang psikologi kesehatan, mengemukakan pendapatnya bahwa tugas perkembangan adalah tugas yang harus diselesaikan oleh individu pada fase-fase tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, maka ia akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Namun apabila mereka gagal, akan mengakibatkan ketidakbahagiaan dan kekecewaan pada individu tersebut, dan dapat menimbulkan penolakan terhadap masyarakat dan kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Kemudian, munculnya tugas-tugas perkembangan ini bersumber dari beberapa faktor yang dikemukakan oleh Hafik Hartz. Yang pertama yaitu adalah kematangan fisik, seperti belajar bela diri, belajar berjalan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada tekanan-tekanan budaya atau harapan dari masyarakat, seperti belajar membaca, belajar menulis, bersikap hormat kepada orang tua. Dan yang ketiga, keinginan atau dorongan dari individu yang bersangkutan. Misalnya seperti keinginan untuk berhasil dalam belajar, memiliki pekerjaan tetap, dan memiliki pasangan hidup. Tugas perkembangan pada setiap periode perkembangan. Misalnya periode bayi dan prasekolah, seperti belajar makan makanan padat, belajar berjalan dan juga berbicara, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, belajar kestabilan fisik, belajar membedakan baik buruk atau benar salah dalam pengembangan kata. Selanjutnya periode anak usia sekolah, seperti belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sebagai makhluk biologis, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya, belajar keterampilan dasar membaca, menulis, dan juga berhitung, belajar mengembangkan konsep sehari-hari, mengembangkan kata hati, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi atau mandiri, mengembangkan sikap positif terhadap sosial. Selanjutnya periode remaja, seperti mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencapai kematangan berperilaku etis, mencapai kematangan emosi, mencapai kematangan intelektual, mencapai kesadaran tanggung jawab sosial, mencapai kematangan perkembangan pribadi, mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya, memiliki kemandirian berperilaku ekonomi, mencapai kematangan dalam pilihan berkarir, mencapai kemampuan dalam kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Selanjutnya, periode dewasa awal, seperti memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan pasangan, mulai hidup berkeluarga, mengasuh anak, mengelola rumah tangga, dan juga mulai bekerja. Selanjutnya, bertanggung jawab sebagai warga negara, menemukan kelompok sosial yang sehati. Lanjutnya, periode dewasa pertengahan, seperti bertanggung jawab kepada negara, membantu belajar remaja menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, mengembangkan kegiatan mengisi waktu renggang, menghubungkan diri dengan pasangan hidup sebagai suatu individu, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam berkarir pekerjaan, menyesuaikan diri dengan orang yang semakin tua. Selanjutnya, periode dewasa akhir atau masa tua, seperti menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan menurunnya penghasilan kerja, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan tugas perkembangan, yaitu tugas-tugas perkembangan pada fase perkembangan tertentu hendak dikuasai oleh setiap individu. Setiap tugas-tugas perkembangan pada satu sisi merupakan harapan atau tekanan sosial. Selain itu, pada fase berikutnya akan ada tugas-tugas perkembangan yang lain yang umumnya lebih berat. Namun demikian, tidak setiap individu berhasil dalam menguasai tugas-tugas perkembangan, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi penguasaan tugas perkembangan
adalah normal tidaknya pertumbuhan dan juga perkembangan, kesehatan, motivasi untuk berkembang, kelancaran dalam menguasai tugas-tugas perkembangan yang sebelumnya. Selanjutnya, faktor eksternal. Penguasaan tugas-tugas perkembangan individu dipengaruhi pula oleh faktor-faktor eksternal, yaitu pola asuh orang tua, lingkungan, dan juga pergaulan. Pentingnya mengetahui tugas perkembangan. Tugas perkembangan perlu untuk diketahui dan dipahami, baik bagi individu bersangkutan maupun bagi pihak yang berhubungan dengan individu tersebut, yaitu para tenaga pendidik dan orang tua. Bagi individu yang bersangkutan, setiap individu khususnya untuk masa kanak-kanak, air, dan seterusnya, hendaknya memahami tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasai pada fase perkembangan tertentu. Dengan mengetahui tugas-tugas perkembangan, berarti dirinya telah mengetahui keterampilan apa saja yang harus dikuasai, bagaimana ia harus bersikap dan juga bertindak. Dengan demikian, motivasi intrinsik untuk belajar menguasai hal-hal tersebut dapat berkembang pada dirinya. Selanjutnya bagi tenaga pendidik. Karena setiap pendidik termasuk orang tua, hendaknya mengetahui tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasai oleh peserta didiknya. Sebab bagi para pendidik, pengetahuan mengenai tugas-tugas perkembangan merupakan pedoman tentang apa saja yang harus dilakukan untuk membantu perkembangan peserta didiknya pada fase perkembangan tertentu, serta untuk menghadapi fase perkembangan berikutnya. Pendidikan, pendidik moral, spiritual, nilai sosial, dan hati nurani sangat baik dikembangkan pada masa ini, karena mereka pasti bisa diberikan respon yang baik dari stimulus yang diberikan oleh orang tua maupun guru. Untuk itu, peran lingkungan pun sangat berpengaruh pada diri individu pada masa ini, dan orang tua maupun guru harus dapat menyaring hal-hal yang baik atau tidak untuk perkembangan peserta didik. Komunikasi dalam pendidikan, peran guru dan orang tua di sini adalah membangun kepercayaan diri pada seorang individu agar lebih mudah mencapai hasil yang diinginkan. Seperti dalam realita saat ini, masa remaja adalah masa meniru. Pada saat inilah orang tua dan guru mengarahkan mereka agar meniru yang baik dan pantas untuk ditiru. Berikan mereka perhatian ekstra pada masa ini karena bimbingan dan didikan sangat vital bagi individu. Mereka akan merasa nyaman dan merasa dihargai keberadaannya jika orang tua dan guru membimbingnya dengan penuh kelembutan tetapi tegas dan disiplin. Contoh kasus pada tugas perkembangan yang pertama ada peserta didik yang lama atau sulit memahami suatu materi, yang kedua ada peserta didik yang nakal, yang ketiga ada peserta didik yang sulit atau kurang motivasi dalam belajar, yang keempat ada peserta didik yang kurang atau tidak pandai. Solusi dari kasus-kasus ini adalah yang pertama, ajak mereka berkomunikasi. Yang kedua adalah ajak anak untuk berpartisipasi dalam hal apapun. Yang ketiga adalah bentuk kelompok belajar. Dan berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan tugas perkembangan, yaitu diantaranya adalah siswa yang nakal, dan adanya siswa yang malas, dan masih banyak lagi. Kemudian, solusi dari itu adalah sebagai guru harus bisa memberikan solusi yang benar untuk permasalahan yang ada. Contohnya seperti mengenal karakter dari siswa, kemudian dari latar belakang dan keluarnya, dan mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh murid tersebut.